Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, hidup itu bergerak, dinamis, dan selalu berubah. Dan sebaik-baiknya perubahan adalah menuju ke arah yang lebih baik dengan memperbaiki diri. Memperbaiki diri di zaman sekarang identik dengan kata hijrah. Anak-anak zaman sekarang mengartikan hijrah sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Teman-teman tahu gak sih apa arti hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti meninggalkan, berubah dari suatu tempat ke tempat lain. Jika dikaitkan, maka hijrah dengan memperbaiki diri ini adalah usaha di mana kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari yang dulunya buruk. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman. Karena iman itu yazid wa yankus, bertambah dan berkurang, kadang naik, kadang turun. Akan ada saatnya kita sebagai manusia merasa di mana hidup ini terasa begitu hambar, datar. Langkah kaki yang kita gunakan untuk ibadah terasa begitu berat. Merasa hidup di dunia ini masih panjang. Jadi, amal kebaikan dinanti-nantikan. Akan ada juga di mana kita sebagai manusia merasa jiwa ini lagi cinta-cintanya sama Allah, lagi deket-deketnya sama Allah, pengennya ibadah terus, sholat tepat waktu, sedekah tidak pernah terlewatkan, tahajud tidak pernah terlupakan. Pokoknya ibadahnya totalitas banget. Kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk selalu memperbaiki diri, karena iman itu bertambah dan berkurang. Lalu ketika kita ingin memperbaiki diri, apa sih yang harus kita rubah? Apa yang harus kita perbaiki? Jawabannya adalah perbaiki dirimu dengan sholatmu. Kenapa harus sholat? Kan banyak jalan untuk memperbaiki diri selain sholat. Karena sholat adalah tiang ibadah. As-sholatu imaduddin. Man aqomaha faqad aqomadin, wa man hadamaha faqad hadamadin. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Kemudian, ketika kita ingin memperbaiki diri, namun kita merasa minder, merasa banyak dosa, merasa diri kita paling hina, paling kotor. Sampai misalkan muncul pertanyaan, mau gak ya Allah maafin saya? Soalnya saya pernah zina, saya pernah minum khamr, saya pernah judi, saya pernah membunuh. Jika pernah terbesit di pikiran teman-teman tentang pertanyaan seperti itu, maka Allah jawab. Allah jawab pertanyaan itu dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi, ketika kita ingin memperbaiki diri, jangan berputus asa. Takut dosanya diampuni oleh Allah. Karena maghfirah Allah, ampunan Allah lebih luas daripada azabnya. Oleh karena itu, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Karena sholat itu merupakan ibadah utama dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan sholat itu merupakan ibadah yang paling pertama dihisab. Dengan sholat, kita mampu memperbaiki seluruh hidup kita. Jangan pernah berputus asa dalam memperbaiki diri. Jangan pernah menyerah. Semoga kita bukan termasuk hamba yang selalu melalaikan sholat. Karena Allah selalu menyemangati kita dengan kalimat hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Marilah sholat, marilah meraih kemenangan. Ternyata bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu ditambahkan hidayah oleh Allah agar kita mempunyai semangat untuk selalu memperbaiki diri dengan mendekatkan diri kepadanya. Yumkin hadza minni syukron husni ala istamaikum wa afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.